Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID memberikan 5 rekomendasi terhadap rencana program vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan pemerintah. Kelima rekomendasi itu yakni pertama, perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini harus dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar program vaksinasi jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa. Kedua, dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imugenitasnya, serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan. Ketiga, dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PBID amat meyakini bahwa BPOM tentu akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema Emergency Use Authorization. Keempat, perlu pula mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia Technical Advisor Group on Immunization dan Strategic Advisor Group of Expert of Immunization dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kelima, pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat, dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksin. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah sudah memetakan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 di akhir 2020 hingga tahun 2021. Pemerintah kini mulai melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk COVID-19 dari 3 perusahaan produsen. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November 2020 mendatang. Ketiga produsen itu yakni CanSino, Sinopharm, dan juga Sinovac. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, resep ID soal vaksinasi itulah Morning Talks kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Ketua Umum Badan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau BPID, Daeng M. Fakih, Ketua Satgas COVID-19 PBID yaitu Profesor Zubairi Jurban. Kami sapa dulu. Selamat pagi Pak Fakih. Selamat pagi. Dan selamat pagi Pak Zubairi. Selamat pagi Pak Daeng. Baik, saya ingin ke Pak Fakih dulu nih. Pak Fakih, dari IDI sendiri telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan vaksin yang akan diadakan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya apa yang dilihat IDI dari pengadaan ini? Ya, jadi saya dengan Prof. Zubairi ini sama-sama kan, karena sama-sama di IDI, jadi kita setelah terjadi informasi tentang vaksinasi, kemudian tanggapan masyarakat beragam, ya kami melihat itu simpang siur. Ini perlu ada diarahkan begitu ke informasi yang benar, karena kami berpendapat vaksin ini sangat penting dalam rangka menghadapi pandemi. Memang tidak 100% bisa diselesaikan oleh vaksin, tapi vaksin ini salah satu strategi yang sangat penting menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu memang informasi tentang vaksin di masyarakat ini kita harus lead dengan benar, kita harus arahkan dengan benar. Oleh karena itu memang yang direkomendasikan PBID itu kita sudah berkumpul dengan berbagai pakar untuk menyampaikan. Sebenarnya intinya memang dua, dari 5 rekomendasi itu intinya dua. Jadi kita perlu persiapan untuk pelaksanaan vaksin. Kemudian baik mekanisme biasa yang ditempuh maupun kalau memang harus diambil dalam kondisi pandemi ini, mekanisme emergency use authorization itu biarlah kita kasih kesempatan otoritas Badan POM itu
melakukan prosedur mengkaji syarat-syaratnya supaya tujuannya nanti vaksin yang dipakai, yang dipilih, yang dilakukan itu menjadi baik, aman, kemudian imunogenitasnya bagus, khasiatnya juga bagus. Jadi sekali lagi ini dalam rangka masyarakat kita cerdaskan, kita arahkan dengan informasi yang baik, ya yang benar, tidak isu hoax dan lain-lain yang kemudian mementahkan upaya vaksinasi yang sudah dirintis pemerintah dengan baik, padahal ini adalah langkah strategis yang harus kita kawal dengan baik, pelaksanaannya harus juga baik sehingga hasilnya di lapangan baik. Berdasarkan informasi yang Anda miliki, ada misinformasi apa di masyarakat tentang vaksinasi yang akan diadakan ini? Macam-macam informasinya. Masyarakat menganggap vaksin ini menimbulkan sakit yang lebih parah misalnya ya. Kemudian vaksin ini nantinya akan tidak ada kepastian bisa melakukan pencegahan apa tidak. Ada yang mengatakan ini vaksin ini tidak teruji aman begitu. Ini klaim-klaim di awal yang mungkin ini tidak benar ya, karena sekarang pihak otoritas lagi mengkaji dan lagi menguji apapun nanti yang diambil oleh pihak otoritas, dalam hal ini kalau di Indonesia Badan POM itu sudah melalui kajian betul tentang keamanan tadi. Jadi kalau sudah nanti Badan POM mengeluarkan hasil kajian, baik itu yang kajian yang mekanisme biasa maupun yang mekanisme karena emergency use authorization, kita yakini bahwa apa yang dilakukan Badan POM secara profesional, secara mandiri itu memang menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, ya, yang menjamin keamanan, menjamin khasiat, menjamin imunogenitas dari vaksin tersebut. Dan ini juga sebenarnya mekanisme tersebut oleh WHO itu dijadikan sebuah regulasi yang resmi oleh Badan Dunia ini. Baik, saya ke Pak Zubairi. Pak Zubairi, dengan kondisi saat ini Indonesia butuh vaksin dengan cepat, tapi juga harus berkualitas, jangan mengorbankan masyarakat begitu. Sementara itu untuk di negara lain sebenarnya sudah ada pemakaian vaksin tapi secara terbatas. Menurut Anda bagaimana? Iya, jadi yang memakai vaksin dengan indikasi emergency use authorization itu China dan Rusia. Rusia sekarang ada 2 vaksin yang mereka pakai. Kemudian ada satu negara lagi, Emirat, sudah menyetujui untuk emergency use authorization. Namun baru 3 itu. Jadi di Amerika tidak memakai indikasi itu, di Inggris, di Eropa, Australia, New Zealand juga belum. Jadi tergantung negara masing-masing. Nah, dengan situasi Indonesia seperti ini bagaimana? Apa mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia cepat mendapatkan vaksin tapi aman begitu bagi masyarakat? Iya, kalau pertama kalau mengenai amannya dulu. Kalau aman itu kita berharap akhir bulan depan, mungkin Desember itu vaksin dari Sinovac itu sudah ada datanya. Sudah lolos uji klinik ke fase 3. Nah, kalau sudah lolos uji klinik fase 3, maka tentu lebih cepat, lebih baik vaksinasi. Demikian pula yang dari AstraZeneca juga diharapkan akhir tahun ini lolos dari uji klinik fase 3 sehingga aman dan efektif, terbukti secara ilmiah. Sebagai contoh kehati-hatian ini, misalnya Brazil itu sudah selesai dengan 9.000 relawan divaksinasi, namun mereka belum mau mengeluarkan datanya untuk vaksinasi umum karena menunggu selesai 15.000 relawan vaksinasinya. Untuk prosedurnya tentu kan seperti dikatakan oleh Pak Ketua Umum IDI tadi, bahwa
kalau di luar negeri itu di Amerika kalau bangsa begini isinya oleh FDA, kalau di Indonesia oleh Badan POM. Dan POM itu juga mempunyai advisory group yang amat andal, amat canggih dan kita bisa percaya. Namun kemudian perlu juga masukan dari ITAGI. Jadi di Indonesia kita punya Indonesian untuk advisory group, Indonesian Technical Advisory Group untuk imunisasi ini yang bisa dimintain advis. Kalau di internasional dari WHO namanya SAGE. Baik. Jadi kalau kan ada ID, ada BPOM, ada ITAGI, ada SAGE, itu bisa dimintain pertanyaan kalau ingin mengeluarkan emergency use authorization. Oke, jadi salah satu filter yang sangat kita butuhkan nanti adalah dari Badan POM ya untuk memastikan itu aman untuk didistribusikan ke masyarakat. Pak Fakih, Pak Zubairi, kita masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.